Oke. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Ibu. Apakah masih ada semangatnya untuk belajar? Masih, Bu. Semangat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dan yang memimpin kita dalam doa adalah siswa saya yang bernama Gustu Yuniat Gea. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih, Oke. Bu. Anak-anak, ambil sikap tenang dan Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Asmara Dewi, Hadir, Bu. Erikon Batubara, Hadir, Bu. Francis Kubago, Hadir, Bu. Faza Arowaruhu, Hadir, Bu. Firman Damai Gule, Bu. Periatul Tafana'el, Hadir, Bu. Gustu Yuniat Gea, Siap hadir, Bu. Hasrat Manjaya Zega, Hadir, Bu. Lukas Oktavianus Zai, Siap, hadir. Murniwati Zai, Melvin Seriawati Gule, Hadir, Bu. Weni Ernawati Gule. Hadir, Bu. Oke. Baik, anak-anak. Pernahkah kalian melihat pohon jeruk? Pernah, Bu. Bu. Oke. Pernah, Bu. Bukan hanya pohonnya, Bu. Buahnya juga. Buahnya Iya. juga. Buahnya bulat-bulat, Bu. Bulat-bulat. Kemudian, apakah pohon jeruk itu termasuk makhluk hidup? Termasuk, Bu. Termasuklah, Bu. Oke. Kemudian, pernahkah terpikir sama kalian kenapa jeruk bisa bertambah tinggi dan berbuah? Karena dikasih vitamin, Bu. Dikasih popo, Bu. Oke, Bu. Oke, nah. Pada hari ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah memerinci definisi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan mengorganisasikan macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, judul materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian, sebelum kita masuk pada materi, maka ada kompetensi inti, KD, indikator yang harus kalian ketahui sebelum kita memulai materi pelajaran kita. Yang menjadi kompetensi inti daripada pelajaran kita hari ini adalah seperti yang tertuang di media, ada KI 3 dan ada KI 4. Kemudian yang menjadi kompetensi dasarnya adalah memerinci definisi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada tumbuhan dan mengorganisasikan macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran kita hari ini, maka metode yang kita gunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini saya akan membagikan siswa-siswi kami untuk dibagi menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Dan mudah-mudahan dalam kelompok ini nanti kita pakai kelompok belajar yang sebelumnya, dan sebelum kita masuk pada materi kita, maka terlebih dahulu silakan lihat, amati
dan teliti dan tuliskan apa yang menjadi poin penting dari gambar atau media pembelajaran yang Ibu tampilkan di atas. Oke, yang pertama itu adalah ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, bentuk, dan volume pada makhluk hidup dan tidak pernah kembali ke bentuk semula. Yang kedua, itu perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah bertambahnya volume, ukuran, dan massa atau jumlah sel daripada makhluk hidup yang ditandai dengan bertambahnya ukuran makhluk hidup dan bersifat irreversible, tidak dapat balik ke bentuk semula. Jadi, poin penting di sini bahwa perkembangan itu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu, atau bahasa sederhananya bahwa perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan kematangan fungsi organ tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada tanaman daripada kacang tanah, kemudian ada gambar orang. Nah, di sini bisa kita perhatikan bagaimana prosesnya. Kacang tanah pada gambar itu dimulai dengan ada biji, maka ketika biji kita tanam di dalam tanah dan terjadi imbibisi, maka kotiledon mulai terpecah, maka timbullah plumula sehingga terbentuk akar, dan seiring dengan waktu maka terbentuklah akar, batang, dan daun. Nah, pertumbuhan di sini yang dimaksud adalah bisa kita melihat dari ukurannya, bisa kita ukur bagaimana proses pertumbuhannya dari hari ke hari. Nah, seperti yang kita perhatikan pada gambar kedua juga, bahwa ada bayi, ada gambar anak-anak yang dari tahun ke tahun ukuran tinggi badan semakin meningkat hingga nanti pada saat sudah mencapai kedewasaan, maka pertumbuhannya terbatas. Kemudian, yang berikutnya adalah perkecambahan. Maka perkecambahan itu adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji, di mana proses bagaimana munculnya plantula itu ada dua, yaitu proses fisika dan proses kimia. Kemudian, setelah terjadi pertumbuhan, maka dilanjutkan dengan perkecambahan, maka ketika dia berkecambah, maka ada dua model perkecambahan. Ada perkecambahan epigeal dan ada perkecambahan hipogeal. Jadi, perbedaannya di sini adalah ada kotiledon yang tertinggal di atas tanah, dan ada yang terangkat di atas tanah. Nah, untuk materi berikutnya adalah mengenai macam-macam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan itu adalah ada pertumbuhan primer, yaitu hasil pembelahan sel-sel pada jaringan meristem primer yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ada daerah diferensiasi, ada daerah perpanjangan sel,
ada daerah pembelahan sel, dan ada tudung akar. Kemudian, pertumbuhan primer itu terjadi pada yang pertama embrio, kemudian yang kedua bagian ujung dari tumbuhan dewasa, yaitu ujung batang, ujung akar, dan pertumbuhan primer terdiri atas 3 sistem jaringan, yaitu ada jaringan dermal, ada jaringan pembuluh, dan ada jaringan dasar. Nah, inilah gambar pertumbuhan primer. Seperti yang kita lihat, maka ada paling ujung, ada bagian titik tumbuh akar tanaman, dan ada bagian-bagian titik tumbuh batang tanaman. Kemudian, yang kedua, pertumbuhan sekunder. Kalau dikatakan dia pertumbuhan sekunder, itu adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Nah, ada gambar di bawah ini di mana ada kambium gabus, kemudian ada fum sekunder, atau lebih tepatnya di situ. Ini adalah merupakan gambar penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder yang ditandai dengan bertambahnya diameter batang tumbuhan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini, pertumbuhan sekunder yaitu menyebabkan batang tumbuhan menjadi membesar dan memanjang. Membesarnya diameter batang karena aktivitas kambium. Aktivitas kambium bergantung pada keadaan lingkungan. Misalnya, kalau musim kemarau, kambium kurang aktif, dan ketika musim hujan, kambium akan membentuk xilem dengan diameter paling besar, dan pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotif. Jadi kira-kira begitulah mengenai penjelasan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, anak-anak setelah melihat, mengamati, membaca, dan mendengar dan menyimak dari gambar yang Ibu tayangkan di atas, maka Ibu memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kami untuk mengemukakan apa yang menjadi permasalahan yang ditemukan dari gambar di atas. Dan untuk lebih jelasnya, Ibu tadi sudah membagi kelompok belajar, dan Ibu juga sudah membagi tentang LKPD, maka silakan dikerjakan LKPD tersebut, dan Ibu harap silakan bekerja sama dengan baik, jangan ribut, fokus, biar proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas bisa terlaksana dengan baik demi keberhasilan siswa-siswi kami. Silakan. Izin Bu, toilet. Iya, silakan. Iya Bu. Silakan berdiskusi, jangan ada yang ribut, dan kerjakan soal yang ada di LKPD, karena LKPD yang Ibu buat itu ada 3 pertanyaan di sana, ada mengenai artikel, kemudian ada mengenai daripada gambar pertumbuhan dan perkembangan, dan ada hasil daripada
pengamatan. Jangan ada yang ribut ya. Iya, Bu. Ibu, Ya, permisi silakan. permisi ke toilet dulu, Bu ya. Iya, jangan lama-lama ya, jangan ke kantin. Iya, Bu. Permisi, Bu. Iya, Mau beli pen, Bu. apa? Mau beli pen. Oke, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Ingat, Iya, Bu. ada tugas LKPD yang harus diselesaikan. Iya, Bu. Silakan berdiskusi ya. Iya, Bu. Dan untuk bisa menjawab daripada di LKPD itu, silakan dibuka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Permisi, Bu. Iya, Izin iya, mau ke toilet. iya. Bu, izin bertanya. Tadi saya Iya. kurang jelas. Apa pertumbuhan itu, Bu? Oke. Baik, anak-anak. Ada pertanyaan dari teman. Dia bertanya tentang mengenai apa itu tentang pertumbuhan. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan dijawab. Saya, Bu, Oke, silakan. kalau menurut saya pertumbuhan itu tumbuh. Seperti saya, Bu. Tumbuh, berarti saya sedang tumbuh, Bu. Kalau kayak kalau Firman kecil, berarti dia belum tumbuh dia itu, Bu. Oke. Saya, Bu. Yang lain. Oke, siapa? Melvin, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Bu, pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi dan bertambah besar. Yang lain ada? Cari itu, Melvin. Ada, Bu. Oke, silakan. Pertumbuhan itu, Bu, bertambahnya ukuran dan juga bertambahnya usia, Bu. Iya, Bu, belum ngomong saya, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Baik. Ada pertanyaan Ada. dari sini, Bu. Oke, silakan. Saya kurang memahami tadi, Bu, apa itu pengertian dari perkembangan. Oke. Baik, sebelum kita jawab dulu pertanyaan Weni Ernawati, maka kita selesaikan dulu satu-satu ya, Nak. Bisa kan? Baik, Bu. Oke. Ada tadi pertanyaan
Asmara Dewi menanyakan tentang pengertian daripada pertumbuhan. Jadi ada beberapa pendapat kawanmu, ada yang mengatakan itu dia udah bertumbuh, kalau sudah dia badannya tinggi. Nah, ada juga kalau dikatakannya masih kecil, berarti dia masih belum bertumbuh. Kemudian ada yang mengatakan itu bertambah tinggi. Jadi apakah Asmara Dewi sudah tahu atau masih belum? Sudah, Bu. Oke. Baik, ada penambahan dari Ibu. Kalau dikatakan dia pertumbuhan, itu adalah proses pertambahan ukuran, bentuk, dan volume pada tubuh makhluk hidup. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena terjadi pembelahan sel pada daerah meristem, apakah itu terletak pada ujung akar atau pada pucuk daun. Itu mengenai pertumbuhan. Nah, kemudian ada temanmu lagi yang bertanya, apa itu yang dikatakan dengan perkembangan? Oke, kira-kira sisa-sisa kami yang bisa tahu ada enggak? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ada, Bu. Oke, silakan Pak Azaro. Perkembangan, Bu, proses perubahan yang pada makhluk hidup atau tumbuhan yang diakibatkan karena terinvariasinya atau Bu dengan pembelahan sel-sel ya yang terjadi pada tumbuhan tertentu, Bu. Oke, jawaban yang bagus. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana Franciscus? Kalau berkembang besar, Bu, lebar badannya, Bu. Berkembang itu namanya, Bu, menurut saya, Bu. Kalau nggak berkembang itu kurus ya, Bu. Kayak si Frans itulah. Ya, kalau saya berkembang, Badannya Bu. seperti itulah kira-kira. Kembang besar. Kalau yang kurus itu nggak kembang dia, Bu. Oke. Oke. Baik. Semua pertanyaan dan semua pertanyaan yang diberikan oleh temanmu dan semua juga pertanyaan itu sudah dijawab oleh kawan-kawanmu, maka Ibu cuma menambahkan bahwa perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan atau ditandai dengan kematangan fungsi organ tubuh. Nah, di sini proses pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi atau berjalan beriringan. Di saat terjadi pertumbuhan, maka proses perkembangan berjalan beriringan. Dia tumbuh, maka mulai terbentuk akar, batang, dan daun, sehingga pada usia tertentu, maka mulai terjadi kematangan fungsi organ tubuh. Kita lihat pada tumbuhan misalnya, maka ketika sudah mulai muncul daun, bunga, maka itu adalah sudah menunjukkan perkembangan. Cuma pada manusia pertumbuhannya terbatas. Baik. Apakah sudah siap dilaksanakan, apakah sudah siap dikerjakan LKPD? Bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke. Dari kelompok 1, maju ke depan, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 mana? Iya, Bu. Ini. Oke, silakan. Ajaro. Kami Ya. satu, Bu, saya tampilkannya. Saya presentasikan dari apa yang sudah saya lihat tadi, Bu, dari gambar tentang pertumbuhan dan perkembangan yang Ibu jelaskan tadi, bahwa di sini proses yang terjadi pada gambar
A itu merupakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini Bu ada beberapa tadi yang sudah kami dengar di sini penjelasan Ibu tentang pertumbuhan dan pertambahan daripada perkembangan ini. Pertama itu daripada pertumbuhan itu yaitu bertambahnya ukuran volume, berat atau jumlah sel daripada makhluk hidup. Nah, setelah itu pada proses yang terjadi pada gambar bagian nomor 2 itu adalah perkembangan, itu adalah merupakan perubahan kualitas atau bentuk dan sifat organisme, dengan kata lain proses pembentukan organ-organ tumbuhan dan perubahan bentuk dari embrio atau biji hingga menjadi tumbuhan yang utuh. Jadi itu yang menjadi bahan presentasi kami, Bu. Kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Tuyunia. Kita berikan A+ karena jawabannya bagus sekali. Kemudian Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil daripada lembaran peserta didik yang Ibu bagikan tadi. Untuk kelompok 2 disilakan, dan kelompok 3 siap-siap untuk tampil ke depan. baik Bu, kami akan coba presentasikan hasil daripada kelompok 2 Bu. Jadi yang sempat kami tangkap tadi di media Ibu itu ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berikutnya Ibu ada tadi macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi yang kami sudah cantumkan di sini Bu, yang sudah kami kerjakan itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, ditambah dengan kecambahan Bu yang terjadi pada biji tadi. Jadi macam-macam pertumbuhan ini Bu ada 2, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, begitu juga dengan perkecambahan Bu. Jadi perkecambahan ini telah dimulai sejak biji terkena air. Setelah terjadi proses imibisi di mana masuknya air ke dalam biji hingga embrio di dalam biji melakukan perbanyakan sel. Nah, pada tahap ini mengalami diferensiasi. Jadi kira-kira begitu dari kami Bu. Kami kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3. Ada kelompok 3 mana? Jangan sampai kalah dengan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya, kelompok 3 Bu, Pak Firyatullah itu tadi ketua kelompoknya. Halo kelompok 3. Ada yang udah siap kelompok 3? Fartullah Bu. Dari kelompok 3 itu Bapak Eriko. Halo. Ribut saja terus kamu Pak Gustoyo. Kenapa ribut-ribut Gustoyo? Jangan. Oke. Kalau memang kelompok 3 masih belum siap, maka jangan lupa nanti diserahkan LKPD-nya. Oke. Mungkin itu
kebanyakan main-main, dan untuk kelompok lain itu jangan ditiru, karena tujuan kita berada di dalam kelas ini adalah untuk mencari ilmu sebagai bekal di masa depan. Jadi untuk kelompok 3, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, karena di sini kita berkumpul untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Nah, dari materi yang sudah Udah siap, Bu? ajar, Iya, Bu. Biar oh udah, oh ya, oke silakan. siap, Bu. Oke, Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, baik itu volume, bobot, jumlah sel. Sementara perkembangan, proses menuju kedewasaan. Jadi pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer memanjangnya tumbuhan ke arah atas. Pertumbuhan sekunder membesarnya tumbuhan ke arah samping kanan dan samping kiri. Kemudian ada perkecambahan hipogeal dan epigeal, Bu. Perkecambahan hipogeal, perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah. Contohnya jagung. Perkecambahan epigeal yang kotiledonnya terangkat ke atas seperti mangga. Demikianlah teman-teman presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan sama Ibu Guru. Silakan, Bu. oke. Terima kasih anak-anak atas kerjasama yang baik, di mana semua aktif di dalam melaksanakan kegiatan tugas kelompok dan mengerjakan, dan semua sudah mempresentasikan. Dan dari materi di atas, siapa yang bisa menyimpulkan daripada materi yang kita sudah pelajari hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Baik. Kalau tidak ada, maka materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan bentuk. Kemudian ada perkembangan yang ditandai dengan kematangan fungsi organ tubuh. Kemudian yang keduanya adalah macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu ada pertumbuhan sekunder dan ada pertumbuhan primer. Di mana pada pertumbuhan primer ini bisa kita melihat bahwa bertambah tingginya suatu tumbuhan, dan kalau dia perkembangan itu menyebabkan bertambahnya diameter batang pada tumbuhan dikotil. Nah, kemudian dari materi yang kita pelajari, apakah yang bisa, apakah ada yang bisa kalian pahami? Kemudian apakah ada yang membuat kalian menarik? Atau ada yang belum dipahami sama sekali? Kalau ada, Bu. Oke, silakan. Ada, Bu. Saya lihat kan, Bu, tumbuhan, Bu. Ya. Daunnya seperti jarum-jarum, nggak ada daunnya. Baru tanamannya kecil terus nggak mau besar, Bu. Bagaimana pertumbuhannya itu, Bu? Kurang paham saya itu, Bu. Oke. Kalau tentang tumbuhan yang tidak bisa bertumbuh dengan baik itu nanti kita lanjutkan pada materi kedua minggu depan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal
yang menyebabkan proses terjadinya pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu mengenai kekurangan hormon pada tumbuhan, apakah itu faktor eksternal atau faktor internal. Itu. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu. Nah, Bu. Izin ke toilet sebentar, Ibu. ya, silakan. Nah, anak-anak, saya harapkan apa materi yang telah Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik, sehingga nanti kalau kita masuk pada materi berikutnya, maka semakin mudah untuk dipahami. Kemudian, ada nanti berupa tes yang Ibu lampirkan di bahan ajar, berupa pilihan ganda, maka silakan nanti dikerjakan dan jangan lupa Erikon, serahkan sama Ibu nanti. Kemudian minggu depan silakan baca-baca karena kita masuk pada materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, apakah dia itu termasuk faktor internal atau faktor eksternal. Nah, Ketua, bagaimana waktu kita, Ketua? 10 menit lagi, Bu. Pak? 10 menit lagi kita istirahat, Bu. Oh iya. Kemudian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, apakah sudah siap dituliskan tentang LKPD tadi? Ada dari sini, Bu. Oke, silakan. Nanti, Bu, setelah tugas kami itu, Bu, yang kami bawa pulang itu, Bu, yang 20 soal pilihan ganda itu, kalau udah siap, Bu, besok pagi di mana aku taruh, Bu? Di meja Ibu atau kujumpai di kelas mana besok, Ibu? Oke. Jangan taruh di kantor, siapa tahu ada anak-anak yang Ya, Bu. mengambil nanti di atas meja Ibu, maka temui Ibu di kelas 12 MIA 2. Jam berapa itu besok, Bu? Oke, itu masuk pada les. Itu masuk Ibu masuk besok di kelas 12 MIA 2, les 1, 2, 3. Jadi itu mulai jam 7.30 pas. Ya, makasih, Bu. Oke. Kemudian jangan lupa mengerjakan tentang tes tadi ya. Sampai sekarang LKPD-nya masih belum sampai di tangan Ibu. Ya sudah, Bu. Oke, serahkan di depan. Iya, Bu, lagi kami gores-gores ini, Bu. Bentar ya, Bu ya. Oke. Melvin, ketua kelas, kumpulin Melvin. Kemudian, kalau ada Bapak Ibu guru yang masuk, jangan keluar masuk. Jangan sebentar, Bu, saya ke toilet. Bu, saya ke toilet. Iya, kayak hasrat itu, Bu. Dari keluar terus ya, Bu. Kemudian, kalau proses pembelajaran sedang berlangsung, usahakan fokus dan semua yang mengenai tentang materi atau buku paket harus disiapkan biar proses pelaksanaan pembelajaran kita di dalam kelas bisa terjadi secara kondusif. Bu. Ibu. Halo, Ibu. Gustu, Bu. Gustu mau nanya itu, Bu. Apa? Saya mau nanya, Bu. Bisa kan, Iya. Bu, sebelum ditutup, Bu? Kan masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Jadi Boleh, ada yang mau saya boleh. tanya itu, Bu. Itu tadi pada pembahasan kita ini tadi, Bu, ada
pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang perlu saya tanyakan deh Bu, bagaimana kalau dikatakan ciri-ciri orang itu yang sudah dikatakan bertumbuh dan berkembang? Tolong dijelaskan sama kami itu Bu, terima kasih. Oke, berarti masih ada yang kurang jelas ya. Iya Bu, Nah, karena ribu aja si Frans. Jangan Frans, jangan Frans, ada kawanmu yang mau belajar. Nah, Ya, begini Bu. nah, begini, kalau dia bertumbuh itu berarti terjadi pertambahan ukuran. Bertambah ukuran ini yang dimaksud adalah bisa kita ukur. Misalnya ini kita lihat pada tanaman entah kacang tanah atau kacang hijau atau jagung. Nah, pertama kalau kita tanam jagung itu masih dalam bentuk biji. Nah, ketika kita tanam di dalam tanah maka terjadi perkecambahan samanya, makanya Ibu tadi udah jelaskan tentang proses fisika dan kimia itu. Maka ketika dia masuk di dalam tanah, maka dia menyerap air. Sehingga merangsang enzim-enzim yang ada di dalamnya agar bekerja untuk bisa tumbuh. Nah, hal itu baru terjadi seandainya ada air dan tanah yang bagus. Karena itu faktor utama bisa tumbuh dengan baik. Nah, pada saat kita menanam itu biji, maka bisa kita lihat entah 4 hari kemudian maka bukan biji lagi. Mulai tumbuh akar, ada daun, walaupun hanya 2 helai atau sering disebut dengan keping lembaganya. Nah, pada proses perubahan itu bisa kita ukur. Dari biji entah 1 cm, maka dari beberapa hari bisa menjadi 2 cm. Itulah mengapa dikatakan dia bertambah ukuran. Nah, seiring dengan waktu, maka terjadi perkembangan. Mulai muncul batang, muncul bunga, makanya dikatakan dia proses perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ tubuh. Di mana pada perkembangan ini yang terjadi adalah bukan untuk bertumbuh ke atas, tetapi mulai muncul organ-organ pada tumbuhan. Organ itu pada tumbuhan ada akar, batang, dan daun. Nah, semakin dia berkembang, maka mulai muncul yang namanya bunga. Bunga yang dimaksud bukan bunga yang ditanam di halaman sekolah, tapi bunga yang terjadi saat dia kita lihat terjadi penyerbukan. Jadi itu. Nah, kalau kita bawa di manusia, itu jangan nanti ada siswi kami yang bertanya, Bu, kenapa manusia tidak bertambah tinggi? Ingat, pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Karena dia memiliki jaringan meristem. Nah, kalau pada manusia, pertumbuhannya terbatas. Karena manusia tidak memiliki jaringan meristem. Jadi, kira-kira begitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ya, bagaimana Gus Tuyunnya? Mengerti, Bu. Mengerti dia, Bu. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Semuanya sudah jelas. Bagaimana tes di bahan ajarnya? Soal di bahan ajarnya tadi? Sudah bisa, Bu. Besok kami serahkan melalui paket tua Pak Eriko. Oke. Karena semua sudah diserahkan, maka sampai di sini pertemuan kita, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Franciscus Bago. Silakan, Nak.
pimpin Ya. kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Baik Bu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa materi yang kita bahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selamat siang, ya Ahobu. Siang Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang.